Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pon Driveway. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah kendala yang ada pada motor CB 150R milik saya ini, yang kemungkinan terjadi juga pada motor kesayangan kalian. Nah, apa kendalanya dan bagaimana solusinya? Kita langsung aja ke videonya. Yang terjadi pada motor saya ini adalah ada sebuah tetesan oli yang keluar dari selang pembuangan ini. Dia langsung jatuh ke bawah, dan ini tiap motor habis digunakan pasti tetesan olinya jatuh ke sini. Nah, untuk kendala yang ada pada motor saya ini adalah seal olinya sudah mulai ketas atau tidak bekerja dengan baik, yang dimana seal oli itu berfungsi untuk menahan oli agar tidak bercampur ke air radiator ataupun sebaliknya. Nah, pada kondisi kali ini seal oli tidak bisa menahan oli atau mencegah oli keluar dari bak kopling, yang dimana ada rembesan atau kumpulan oli ya sedikit yang ada di sini, akhirnya keluar di sini ketika mesin nyala. Nah, hal ini dapat disebabkan karena seal oli yang kurang bagus atau memang sudah termakan usia. Nah, untuk pergantian yang pasti untuk seal oli harus mengganti juga seal mekanikalnya juga ya, atau seal water pump. Nah, ini dikarenakan karena posisi seal oli ada di bawah atau di belakang seal water pump. Dan ketika untuk pembongkaran, seal water pump dibongkar dan seal oli dibongkar, yang dimana setelah seal mekanikal atau water pump dibongkar tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi untuk pembongkaran kalian wajib beli seal mekanikal dan seal olinya. Untuk pertama-tama yang perlu kita bongkar yaitu di sini ya. Kita bongkar dulu, kita buka di sini. Untuk copotnya gampang, setelah copot longgarin selang-selangnya ini. Terus baut-baut yang ada di sini. Setelah itu kita tinggal buka baut yang ada di sini semua ya. Oh ya, yang pertama-tama kalian harus juga kuras oli yang ada di bak kopling ya. Oke, untuk caranya kalian simak video ini sampai selesai. Dan disclaimer, di sini saya bukan mekanik, saya hanya orang biasa yang berinisiatif bongkar motor saya sendiri yang bertujuan untuk saya belajar permesinan. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau cara pemasangan yang kurang berkenan menurut kalian, saya mohon maaf atas hal itu. Nah, kita akan bongkar sekarang, tapi yang pertama-tama kita harus tap olinya dulu ya di sini. Kita tap olinya dulu di sini. Setelah oli habis baru kita bongkar semuanya. Oke. Dan untuk kunci yang akan saya gunakan yaitu ada kunci T10 mili, kunci ring ya, ini ada 10 dan 12 di sini. Kita gunakan untuk membuka baut yang ada di situ. Dan ini ada kunci 14 mili dan 17 yang dimana fungsinya akan kita buka menggunakan yang kita gunakan untuk tap oli ya. Lalu mungkin ada sebagian besi-besi lain untuk mungkin kunci L ini ya, yang saya gunakan untuk mencongkel atau mendorong seal water pump dan water oli untuk keluar. Lalu kita juga perlu tang mungkin jika dibutuhkan. Oke, kita lanjut bongkar. Dan mungkin perlu kalian perhatikan tepat di bagian sini, ini juga perlu kalian buka ya, karena ini ada penahan yang dimana fungsinya menahan bak kopling ini biar nggak lepas. Jadi ketika bak kopling ini dilepas nggak akan bisa karena masih tertahan di sini. Ini kalian buka juga ya.
Nah, untuk saat ini semua baut sudah tercopot ya, jadi kita tinggal buka aja. Nah, dan berhasil kita bongkar. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk pak kopling berhasil kita buka. Nah, untuk seal oli posisinya ada di dalam sini, di belakang kiri ini. Nah, ini kita harus buka dulu. Cara bukanya kita kunci di sini dan di sini kita buka. Jadi kita harus menggunakan dua kunci. Yang pertama di sini kunci 12 mungkin ya. Ya, benar. Kunci 12, lalu untuk sebaliknya di sini kita juga pakai kunci 12. Ya, jadi yang atas ditahan dan yang bawah kebalik. Yang bawah ditahan, yang atas kita putar. Karena nggak ada paku yang tebal, saya gunakan ini ya, besi dari pemotong rantai, juga lumayan kuat. Nah, posisi sudah terlepas ini. Oke, posisi ini sudah terlepas, dan di sini kelihatan kan. Nah, di sini kelihatan untuk seal mekanikalnya, dan seal olinya udah nggak ada, udah terlepas nih. Nah, ini seal olinya seperti ini. Nah, ini sudah terlepas, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini udah terlepas, kondisinya kayak gini. Oke, dan untuk part barunya ini ya, ini punya Vario, yang ini punya Vario, dan beruntungnya untuk CV150R bisa pakai yang ini, karena yang pertama ini juga punya Vario ya, aman-aman aja untuk seal water pumpnya, tapi yang kendala seal oli, dan seal oli ini khusus buat CV150R, jadi untuk motor lain nggak bisa ya. Kita cari yang pasti-pasti aja, yang khusus buat CV150R. Maaf, tangannya belepotan oli, jadi mohon maaf sebelumnya, dan lanjut kita pemasangan. Dan untuk pemasangan sudah selesai, bisa dilihat di sini. Di berikut ini seal mekanikal, dan di dalamnya sudah terpasang seal oli. Dan coba kalian bisa tes dulu dengan cara menggenangkan air di sini ya. Kalau terjadi rembes atau masuk air dari sini, berarti ada yang salah dari pemasangan seal mekanikal. Jadi sebelum dipasang atau dipasang ulang, kalian wajib mentes dulu ya, dites dulu apakah sudah benar pemasangannya, sudah rapat atau gimana. Nah, kalau ini sebenarnya nggak bisa kebuka. Kalau dia bisa kebuka berarti sealnya yang udah longgar dan harus diganti. Oke, selanjutnya kita pasang. Oke, dan semuanya udah terpasang.
saatnya kita pasang ke sana. Dan jangan sampai ini lepas ya, kalau lepas kalian bisa benerin dulu, tancapin aja dulu. Kalau misalkan ini lepas nggak dibenerin, nanti dia bakal nggak bisa buat ngopling ya. Oke, lanjut kita pasang. Nah, pemasangannya jangan dipaksa ya, jadi dipasin dulu untuk giginya, jangan sampai dia pas tapi dipaksa pasang. Ini posisinya ini jangan sampai dipaksa buat masuk ya, posisi kipasnya ini. Bentar. Nah ini kita pasang dulu ya, jangan dipaksa. Dan pemasangan sudah selesai, dan pastikan semua sudah masuk ya, seperti oli dan air radiator. Lalu pastikan lagi apakah masih ada rembesan di bawah, entah itu oli ataupun air radiator, karena pasti ada rembesan entah itu dari sisa ataupun yang baru. Nah, pada mesin saya ini tadi ada sisa rembesan dari radiator, karena ada beberapa yang bocor, jadi saya lap dulu. Dan mungkin ada beberapa yang saya tambahkan, yaitu lem ya, lem di sini, karena tadi memang bocornya di sini, jadi rembesnya ke bawah. Dan untuk yang oli ini dari yang pertama tadi ya, dari yang pertama dan belum kering, jadi masih ada rembesan. Ketika semua sudah dipastikan aman, berarti pemasangan kita sudah benar dan berhasil. Mungkin segini aja video dari saya, dan jangan bosan-bosan ya nonton video dari channel Ton Review ini, karena di sini saya juga masih belajar, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun teknik dalam pemasangan, karena sekali lagi di sini saya masih belajar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di channel Ton Review. Kita gas dari rumah.